Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 20 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 20 Februari 2025. Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya. Terus juga mungkin dia orang yang love bombing ternyata sama kamu selama ini ya. Jadi mungkin romantis atau menunjukkan effort atau kasih sayangnya hanya di awal-awal hubungan aja ya. Atau pas lagi PDKT-an aja tuh effortnya ya. Tapi pas udah dapetin kamu, dia orangnya cuek, dia menunjukkan sifat aslinya yang mungkin angkuh, sombong, narsis ya, tidak peduli seperti itu, hanya mementingkan diri sendiri, atau bahkan juga bisa jadi dia menarik perhatian kamu, atau dia mau dekat dengan kamu, mau menjalani hubungan dengan kamu ya karena untuk mendapatkan keuntungan dari kamu agar keinginannya bisa terpenuhi gitu ya. Ya, bahkan aku lihat ternyata kamu dengan dia selama ini punya hubungan yang hanya sepihak saja. Misalkan gini, kamu yang lebih banyak memberi, dia hanya lebih banyak menerima dari kamu, tidak pernah mau memberi kamu. Atau kamu lebih banyak effort di hubungan ini, dianya nggak pernah effort, seperti itu ya. Jadi ada hubungan yang hanya sepihak saja. Oke, kemudian aku lihat di sini. Hmm, ya, selama ini kamu mungkin sudah memberikan dia rasa cinta yang tulus ya. Heeh. Terus itu aku lihat di sini karena kamu sudah memberikan cinta yang tulus, bahkan apapun ya, mau itu barang apapun juga, atau waktu atau apapun juga, kamu selalu mengharapkan dari cintamu yang tulus kepada dia atau apapun yang kamu berikan secara tulus untuk dia bisa menerima keadilan dari dia, bisa menerima hal yang seimbang ya, saling adanya timbal balik seperti itu ya. Ya termasuk cinta dan kasih sayang dari dia gitu. Ya, jadi karena selama ini kamu sangat tulus gitu kan memberikan cinta dan kasih sayang, bahkan memberi ini itu terhadap dia. Ya, jadi selama ini mungkin kamu sangat berekspektasi atau mengharapkan dia bisa memberikan cinta dan kasih sayang yang berbalas dengan kamu gitu. Kepada kamu seperti itu ya, cinta dan kasih sayangmu itu berbalas gitu dari dia. Oke, kalau aku lihat untuk saat ini perasaan dia kayak ada rasa terluka, patah hati, dia merasa sedih, dia merasa kehilangan kamu, dia merasa putus asa bahkan ya, karena mungkin sekarang kamu sudah bersama dengan seseorang, atau mungkin ya kamu sudah tidak mau lagi menerima dia ya. Nggak harus dengan seseorang, bisa jadi juga sebagian dari kalian ada nih yang mungkin belum ada seseorang yang baru gitu ya, tapi kalian sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, mungkin kamu sudah memblokir dia atau ya sudah menolak dia untuk bersama dengan kamu, karena kalau aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berakhir ya, sudah ada putus cinta di sini. Kalau aku lihat juga di sini kamu dengan dia ternyata apa itu namanya, eh, kenal secara online, atau mungkin hubungan kalian yang kalian jalani selama ini tuh ya secara online gitu. Ya mungkin ada yang belum pernah ketemu secara fisik, ataupun kalau sudah pernah bertemu secara fisik ya mungkin hanya sesekali saja seperti itu ya. Kalau aku lihat nampaknya memang masih ada keinginan dari dia untuk kembali bersama dengan kamu. Ya, untuk kembali menjalin hubungan atau ya berkencan kembali dengan kamu.
Cuman aku lihat nampaknya keadaan dia butuh untuk menstabilkan diri dulu ya, butuh untuk merasa aman dulu dalam hal karir atau pekerjaannya gitu ya. Karena di sini aku lihat mungkin dia pengen bertumbuh, pengen berubah, pengen stabil, pengen sukses, pengen kaya, pengen punya ini itu, dan juga punya power. Ya, makanya kalau aku lihat saat ini dia sedang berjuang untuk bertahan ya dengan keadaan kesulitan hidupnya dan dia pengen sukses dulu, pengen stabil secara karir dan keuangan. Oke, kalau aku lihat saat ini memang dia masih punya banyak pilihan. Pilihan itu ya mungkin pasangan lain atau bisa juga pilihan lainnya adalah pekerjaan, keluarga atau masalah pribadinya ya. Yang pasti dia ini orang yang saat ini masih memiliki banyak pilihan. Bahkan kalaupun ini tentang percintaan ya, dia mungkin sempat atau masih sering ya berkelakuan atau melakukan one night stand dengan seseorang. Karena kalau aku lihat untuk saat ini atau untuk hari ini memang perasaan dia memang belum siap ya untuk serius menjalin hubungan. Dia masih suka kilar-kilir, dia masih pengen kesana sini, dia masih pengen punya hubungan yang bebas seperti itu, menjalin hubungan dengan banyak orang. Dan kalau aku lihat dia merasa seperti sudah berakhir ya hubungannya, kamu seperti sudah menutup akses bagi dia untuk mendekati kamu lagi gitu ya. Kamu seperti sudah menjauh dari dia dan mungkin sikap kamu yang seperti ini tuh dia rasa seperti tiba-tiba gitu terjadi aja gitu. Kalian berpisah itu seperti tiba-tiba terjadi begitu saja gitu ya. Mungkin tanpa perencanaan dari jauh-jauh hari dia rasa ya, atau dia kurang bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, tapi tahu-tahu kamu memilih untuk berpisah atau meng-cut off dia ya. Jadi dia ngerasa kamu seperti apa ya, terburu-buru atau tiba-tiba gitu ya mengakhiri hubungan dengan dia, berpisah dengan dia seperti itu. Oke, bahkan mungkin kamu juga sudah move on ya. Dia rasa kamu sepertinya sudah move on gitu. Kemudian ketika sekarang kamu tiba-tiba cut off dia ya, mengakhiri hubungan dengan dia, ya mau nggak mau di sini ya dia harus bisa menerima keadaan seperti itu. Karena menurut dia juga situasi antara kamu dengan dia memang harus seperti ini dulu ya, nampaknya ini yang memang harus memang inilah yang dibutuhkan di hubungan kalian, harus berpisah dulu atau harus sendiri-sendiri aja dulu. Karena kan di sini aku lihat dia juga lagi sibuk ya dengan kesulitan hidupnya, dia pengen stabil, pengen sukses dulu, pengen baik-baik saja dalam karirnya, dalam keuangannya gitu ya. Jadi mungkin belum bisa untuk memperjuangkan kamu atau belum bisa untuk bisa bersama dengan kamu seperti itu. Jadi makanya untuk saat ini ya ketika kamu memilih untuk berpisah, dia juga belum bisa melakukan apa-apa gitu ya. Oke, kalau aku lihat memang ini antara kamu dengan dia, ada pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga yang mungkin mempengaruhi dia sehingga mungkin dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Akhirnya hubungan kalian hancur, akhirnya kalian berpisah ya, akhirnya kalian berkonflik ya, ada pertengkaran seperti itu. Karena memang ada pihak ketiga
Tiga, dia menghadirkan pihak ketiga dan pihak ketiga itulah yang mempengaruhi hubungan kalian. Dan pihak ketiga itu sebenarnya nggak jauh-jauh ya, dari sekeliling dia. Ini terutama rekan ya, entah rekan kerja atau mungkin teman sejawat dia ya, atau teman circle setongkrongan ya, sepermainan seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh. Ini ya orang-orang yang di dekat dia ya, teman-temannya atau rekan-rekannya, rekan kerja gitu ya. Oke. Kalau aku lihat untuk saat ini atau hari ini dia masih sangat terobsesi sama kamu. Dia masih sangat terobsesi, bahkan perasaannya itu masih bertahan hanya untukmu. Aku lihat ya, dia masih merasa bahwa kamulah orang yang membuat dia merasa tertarik. Bahkan saat ini pun dia masih sering memata-mataimu atau stalkingin kamu, mencari-cari tahu kamu, keadaan kamu, entah itu dari media sosial atau dari manapun ya. Aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, memata-mataimu, mencari-cari tahu kabar kamu. Terus juga perasaan dia untukmu saat ini, aku lihat ada rasa pain, terluka, sakit ya, sakit, terluka, sedih, khawatir, ada rasa takut juga, tapi dia mau nggak mau harus berhati-hati atau kayak nggak mau sembarangan dalam bertindak atau menampakkan dirinya ke kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ada rasa sakit hati, patah hati, terluka, sesak ya, sakit banget lah pokoknya setelah berpisah dengan kamu. Tapi ada rasa juga dia khawatir, khawatir kamu nanti sudah dimiliki orang lain, khawatir kamu sudah tidak mau menerima dia lagi ya. Jadi ada rasa khawatir atau ketakutan yang membuat dia semakin overthinking dan semakin membuat hatinya terasa sakit gitu. Tapi ada satu sisi juga, walaupun dia sudah sakit seperti ini ya, dia patah hati gini, dia nggak bisa seenaknya datang ke kamu gitu. Dia ngerasa dia harus bisa hati-hati banget dalam mengambil keputusan atau bertindak ya, karena mungkin ya itu tadi dia pernah berbuat salah sama kamu, pernah berbuat salah atau ya pernah menyakiti kamu ya. Jadi saat ini dia berhati-hati sekali dalam mengambil suatu keputusan atau bertindak. Tuh, dikonfirmasi dengan obsession. Memang saat ini, terutama hari ini ya, dia masih sangat terobsesi sama kamu dan apa ya, sangat bergairah ya, sangat bergairah. Bisa dibilang rasa cintanya itu sangat menggebu-gebu ya sama kamu, aku lihat di sini. Jadi masih ada rasa gairah, masih sangat memuja dirimu, dan merasa sangat candu sama kamu ya, dia masih ngerasa candu. Bahkan mungkin ya dia ini memang memiliki ketertarikan secara fisik dengan kamu gitu. Terus itu aku lihat di sini ada sesuatu yang akhirnya dia sadari atau dia sudah mendapatkan suatu pencerahan atau pemahaman tentang sesuatu hal ya. Bisa jadi kalau misalkan kamu dengan dia selama ini ada kesalahpahaman atau ada masalah, tapi dia yang memang notabene-nya orangnya narsis sehingga tidak pernah mau menyadari kesalahannya atau tidak pernah mau merasa dirinya salah atau ya selalu merasa benar. Nah, di sini aku lihat untuk saat ini step by step atau sedikit demi sedikit ya, ini orang mendapatkan pencerahan, dia mendapatkan kejelasan, dia akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi ya, ya mendapatkan pencerahan gitulah, memahami faktanya gitu ya, memahami faktanya. Kemudian aku lihat di sini ada awakening juga, awakening ya. Jadi ada kebangkitan. Jadi kalau aku lihat mungkin saat ini dia sempat terpuruk ya, entah itu dalam perasaan ataupun dalam karir, keuangan ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk bangkit kembali gitu ya. Dia mencoba untuk ya memperbaiki hidupnya, memperbaiki perasaannya yang sempat hancur seperti itu, atau kehidupan yang sempat hancur ya. Saat ini aku lihat mulai membangkitkan kembali karena sudah mendapatkan pencerahan seperti itu. Ada chasing, mengejar.
Kalau aku lihat di sini, dia itu orang yang selain ya karena terobsesi ya, orang yang punya obsesi yang sangat besar. Jadi kalau aku lihat dia ini selalu ingin mengejar sesuatu yang lebih 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 dan lebih gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan apa yang dia obsesikan itu, dia selalu menggunakan taktik-taktik yang gimana caranya pokoknya harus menguntungkan dirinya sendiri gitu. Makanya di sini ada narsis ya, dia hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri, sehingga aku lihat dia ini orang yang toksik, orang yang membuat kehidupan hubungan dia itu toksik gitulah ya, karena dianya memang toksik juga. Selain punya obsesi, dia selalu mengejar hal-hal yang lebih seperti itu ya. Dan aku lihat di sini kalau dia udah terobsesi dengan sesuatu, ingin memiliki itu, wah dia akan kejar dengan tangguh ya, dengan kepercayaan diri gitu. Jadi kalau misalkan saat ini fokus dia memang lagi di karir tuh lagi, waduh, apa ya, bisa dibilang kayak kata lebaynya tuh mati-matian akan dia capai gitu. Walaupun dengan hal-hal yang penuh dengan taktik-taktik licik seperti itu ya. Karena di sini ada toxic, orangnya toxic aku lihat. Oke, ada unfinished business ya. Menurut dia, antara kamu dengan dia ini masih belum selesai. Secara total belum selesai. Jadi masih ada urusan-urusan di antara kalian yang mungkin belum selesai. Entah itu tentang hutang piutang kah, atau perasaan yang belum tersampaikan kah, atau ada kesalahpahaman di antara kalian, atau ada masalah yang memang masih mengganjal di hatinya. Sehingga menurut dia, antara kamu dengan dia belum benar-benar berakhir hubungannya ya. Masih akan terjalin kembali atau masih akan dipertemukan kembali karena ada urusan yang memang perlu untuk diselesaikan. Jadi kalau aku lihat di sini menurut dia, kamu dan dia masih memiliki hal-hal yang perlu diselesaikan dan didiskusikan untuk dibicarakan. Dia tahu dia ini salah sama kamu. Dia tahu dia telah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, memanfaatkan kamu, seperti itu. Intinya ya dia tahu kesalahan-kesalahan dia terhadap kamu. Maka dari itu dia masih berharap bahwa dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Dia berharap dia masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya sama kamu. Seperti itu. Kalau aku lihat di sini memang orang yang penuh dengan banyak rahasia. Dia ini banyak menyimpan rahasia dari kamu dan menurutnya masih banyak rahasia yang belum dia ceritakan semuanya sama kamu. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah ketahuan ya rahasia-rahasianya dia, tapi ini sebenarnya masih ada rahasia yang mungkin perlu untuk kamu ketahui atau perlu untuk dia jelaskan, seperti itu. Untuk saat ini kalau aku lihat dia memang lagi fokus untuk bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan finansial dirinya, dan mungkin kalau di sini dia sudah punya keluarga ya keluarganya, kalau di sini dia sudah punya anak misalkan single parents ya, dia mungkin sudah punya anak ya, dia harus bisa memenuhi tanggung jawab dia untuk mengurusi kebutuhan dia dan anaknya atau orang tuanya atau adik-adiknya. Mungkin dia generasi sandwich ya, jadi harus memenuhi tanggung jawab keluarga seperti itu, terutama secara finansial, dan juga dia harus mengurus tentang emosionalnya dia yang mungkin
mungkin belum stabil. Bisa jadi mungkin dia orang yang pelin-pelan atau banyak ketakutannya, banyak pikirannya gitu ya, secara emosional jadi nggak stabil gitu, gampang emosi, gampang berubah-ubah perasaannya, emosinya seperti itu. Jadi menurut dia butuh bertanggung jawab atas dirinya dulu, terutama secara finansial dan emosionalnya. Dia tahu ya kerusakan ini telah membuat atau kesalahan dia yang selama ini dia lakukan terhadap kamu akhirnya merusak hubungan kalian berdua. Akhirnya kamu dan dia terluka karena kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat sama kamu gitu ya, dan dia akhirnya merusak hubungan kalian. Dia tahu kerusakan-kerusakan yang telah dia berikan di hubungan ini akhirnya melukai kalian berdua gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman kamu yang terluka, dia pun terluka. Jadi kalau aku lihat perasaan dia selama ini sama kamu atau saat ini sama kamu ya, dia berharap kamu bisa memahami dia dengan situasi keadaan dia yang saat ini mungkin masih rumit. Jadi belum bisa untuk memperjuangkan kamu atau memprioritaskan kamu ya. Dia berharap kamu bisa melihat sisi cerita dari hidupnya. Jadi mungkin dia selama ini mungkin karena terlalu banyak bohong gitu ya, sehingga ketika dia kemarin mau bercerita tentang keadaan dia sebenarnya, kamu sudah tidak percaya lagi, bisa jadi seperti itu. Atau ya mungkin selama ini kamu tidak mau melihat sisi atau cerita dari si dianya gitu, tahu-tahu kamu sudah pergi begitu saja, bisa jadi ya. Jadi silakan disituasikan saja seperti apa situasi kamu dengan dia, yang pasti di sini dia berharap kamu bisa memahami dia. Cobalah lihat dari sisi ceritanya dia gitu ya, kalau dia menanggapi situasi dia seperti apa. Ya, jadi makanya mungkin kalau misalkan kamu di sini marah karena mungkin dia tidak bisa memberikan tidak memberikan quality time terhadap kamu, yaitu karena ini ya, keadaan finansial atau karir belum stabil. Terus itu juga mungkin orangnya gampang terhasut dengan pihak ketiga gitu kan. Terus keuangannya juga belum stabil, dia masih ingin mengejar pencapaian-pencapaian dia atau keinginan-keinginan dia seperti itu, dan ya orangnya narsis gitu ya. Oke, kemudian aku lihat juga memang saat ini walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, dia pun mencoba untuk memahami keadaan kamu atau memahami isi pikiranmu, memahami dirimu gitu ya. Sebenarnya kamu ini maunya gimana sih? Maunya seperti apa? Keadaanku seperti ini tapi kok kamu ninggalin aku. Nah, dia lihat dari sisi kamu, sebenarnya kenapa sih kamu sampai meninggalkan dia? Apa isi pikiranmu sehingga kamu meninggalkan dia seperti itu ya. Jadi dia pun saat ini ya stalkingin kamu juga ingin tahu, karena ingin mengetahui atau melihat dari sisi ceritanya kamu. Saat ini kamu seperti apa situasinya atau cerita dalam hidupmu seperti apa? Apakah kamu masih terbucin-bucin, ataukah kamu masih mengharapkan dia kembali atau tidak, atau gimana deh? Atau justru malah kamu sudah move on dan melanjutkan hidup, kamu sudah bahagia atau gimana gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu ya, karena untuk memahami cerita dari sisinya kamu. Terus kenapa kamu berpisah? Apakah kamu memang terluka karena aku? Terlukanya karena apa gitu kan? Nah, jadi di sini aku lihat ya mencoba untuk memahami dari sisinya kamu gitu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini Leo, Aries, Sagittarius, ada Taurus, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Virgo, dan Leo, Aries, Sagittarius lagi. Kemudian alfabetnya bisa inisial, bisa tanggal lahir, bisa kok alfabet sih, angka ya, sorry. Ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja.
Ada 3, 28, 17, 25, 21, 7, 19, 31, 11, 2, 29, 24, 16, 1, 18, 23, 8, 22, 27, 4, 5, 30, 20, 6, 29, 15, dan 12. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Februari, Agustus, Maret, Juli, November, September, Juni, Desember, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kambing, sio ular, sio kuda, sio ayam, sio naga, sio kerbau, sio kelinci, sio babi, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. JUDYZAXIRKHLMCFOEBSV dan P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.